Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Jawa Timur mengalami gangguan kejiwaan. Saat ini keduanya menjalani perawatan medis karena tak lagi mengenali kedua orang tuanya. Saat ini kita sedang hidup di era digital. Kini anak-anak tidak lagi tumbuh di tengah cerita, melainkan mereka tumbuh di tengah layar. Menurut Kemendikbud tahun 2023, sebanyak 45% orang tua mengaku menggunakan gadget sebagai alat dalam pengasuhan anak usia dini. Selanjutnya, Harvard University menemukan bahwa ternyata paparan layar yang berlebihan pada anak usia dini dapat mengurangi ketebalan korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang berfungsi mengatur kontrol impuls, fokus, dan perencanaan. Di balik itu semua, penggunaan media digital pasti ada sisi positifnya. Penggunaan konten edukatif digital yang tepat sasaran dapat meningkatkan literasi anak hingga 40%. Ini artinya, teknologi bukan hanya sekedar ancaman, tetapi bahkan ia adalah alat, tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Lantas, sebagai pendidik ataupun calon pendidik, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung perkembangan anak usia dini? Berdasarkan berbagai studi, setidaknya ada 3 strategi yang dapat dilakukan oleh pendidik PAUD untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Strategi yang pertama yaitu berkolaborasi dengan orang tua. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua, terutama dalam pembatasan penggunaan layar gadget ketika di rumah. Berdasarkan pedoman WHO, anak usia 0 hingga 2 tahun tidak disarankan sama sekali menggunakan gadget. Kemudian, anak usia 2 hingga 5 tahun maksimal 1 jam per hari dalam penggunaan gadget. Itu pun dengan pendampingan orang tua. Kemudian, pendidik juga dapat menghimbau kepada orang tua untuk selalu mendampingi anak ketika sedang bermain gadget. Strategi yang kedua yaitu gunakan teknik penggunaan aktif. Menurut studi dari MIT tahun 2021, anak-anak yang terlibat aktif dalam pembuatan konten digital, contohnya merekam video cerita atau pembuatan video edukatif, akan terlihat lebih berkembang kemampuan bahasanya dibandingkan dengan anak yang hanya menonton secara pasif. Nah, sebagai guru PAUD, kita bisa menerapkan ini di kelas. Misalnya, menyajikan video edukatif melalui proyektor, kemudian anak diminta untuk menceritakannya kembali dengan cara direkam ataupun tampil di depan teman-temannya. Strategi yang ketiga yaitu membangun literasi digital sejak dini. Anak-anak memang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi mereka bisa belajar bagaimana cara menggunakan teknologi dengan benar. Di sini kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti mengajarkan bahwa tidak semua yang berada di layar itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian, kita bisa mengajarkan kepada anak meminta izin sebelum menonton video. Dengan data yang kuat dan strategi yang tepat, teknologi bukan lagi musuh, melainkan bisa menjadi sekutu terbaik dalam perkembangan anak. Maka dari itu, yuk mulai hari ini menjadi bagian dari perubahan. Kita tidak bisa menghindari era digital ini, tetapi kita bisa memanfaatkannya untuk mempersiapkan anak tumbuh cerdas di dalamnya. Ayo menjadi pendidik yang bukan hanya mendidik dengan hati, tetapi juga dengan literasi digital. Karena pendidik yang melek digital adalah garda terdepan dalam membentuk masa depan anak. Bukan hanya cerdas, tetapi juga berkarakter. Masa depan mereka dimulai dari keputusan kita hari ini.